Mari kita berdoa. Biarlah firman-Mu menjadi sauh di dalam kapal perjalanan kami dan menolong kami untuk melihat dengan jelas kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi kami. Meski menghadapi kesusahan, banyak persoalan, tetapi kami memandang Engkau pencipta kami. Dari sanalah kekuatan kami dapatkan. Karena itu berbicaralah kepada kami yang mungkin pada hari ini ada di antara kami yang datang dengan penuh pergumulan. Banyak pertanyaan, banyak hal yang kami tidak mengerti, tapi biarlah firman-Mu menolong kami. Berkati kami semua Tuhan, hati kami siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini pembacaan kita dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 5. Kita akan membaca Keluaran pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 5 saja. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, lalu yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Barangkali saudara-saudara, kita ini memang mengetahui bahwa Allah itu memelihara. Allah itu mengasihi kita. Tetapi kadang-kadang hidup ini diwarnai dengan banyak kesulitan. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa saya itu tahu Tuhan mengasihi saya, tetapi kok kenapa ya? Hidup saya kok susah. Apa sebabnya? Sebagian orang mengatakan berita tentang kasih Tuhan itu hoax. Tidak benar-benar. Buktinya apa? Buktinya saya hidup susah ini sekarang. Dan saya sudah berdoa untuk sekian lamanya, tetapi Tuhan tidak pernah menjawab. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin saudara mengerti dulu tentang kasih Tuhan itu. Sebelum kita mulai dengan apa yang kita baca tadi. Sebetulnya apakah kita betul-betul mengerti akan kasih Tuhan itu? Di dalam bukunya Don Carson pernah memuat ada 5 aspek kasih. 5 aspek yang barangkali memang jarang kita pikirkan. Dia menyebutkan di situ ada kasih Trinitarian.
kasih kekal antara tiga pribadi dalam kealahan kita, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan karena itu kita sebagai orang Kristen mengatakan bahwa Allah itu kasih. Ya, Allah itu kasih. Dan karena itu saudara perhatikan, kasih itu adalah sesuatu yang relasional. Jadi kalau Allah itu tidak memiliki relasi pada diri mereka sendiri, maka tidak mungkin kita bisa menyebutnya itu Allah kasih. Jadi hanya Allah orang Kristen lah yang boleh disebut sebagai Allah kasih, karena kasih itu relasional. Dan relasional itu dalam bentuk seperti apa? Yaitu Bapa mengasihi anak dan mengasihi Roh Kudus mengasihi Bapa. Jadi ini kasih yang relasional. Pada diri mereka sendiri ada kasih. Sehingga kita tidak mungkin bisa memenuhi kehendak kita. Seperti kita mengatakan begini, Tuhan, kalau aku tidak mengasihi Engkau, Engkau akan kesepian. No. Tuhan tidak pernah kesepian. Dan Tuhan tidak pernah merasa semakin mulia hanya karena saudara menyanyi. Tidak. Karena dia sudah self-sufficient. Cukup pada dirinya sendiri. Dan dia tidak membutuhkan saudara. Jadi saudara jangan pikir GR ya kalau saya menyanyi dan Tuhan akan menjadi lebih mulia. Dan kalau saya lebih mengasihi Tuhan akan menjadi lebih banyak kasihnya. Tidak. Karena Trinitarian itu Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam kealahannya itu adalah kasih. Dan kasih itu relasional. Dan kalau dia bisa mengasihi kita dan mau mengasihi kita, itu adalah anugerah. Nah, kasih yang kedua itu adalah kasih yang providensial. Tuhan mengasihi semua orang dengan kasih yang sama. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan mengasihi semua orang, itu betul, tetapi dalam kategori ini, yaitu kategori providensi. Pemeliharaan Tuhan. Saudara bisa mengatakan kepada orang-orang di sebelah sana, Tuhan mengasihi kamu. Seperti Tuhan mengasihi kami juga. Karena Tuhan mengasihi dalam arti apa? Dalam arti yang umum, dia memelihara dunia ini. Dia menciptakan bulan, dia menciptakan matahari, dia menurunkan hujan. Baik untuk orang yang jahat maupun orang yang baik. Dia memberikan makan kepada orang yang jahat dan juga orang yang baik. Tidak pernah dia mengatakan begini, karena kamu koruptor, karena kamu pembunuh, hujan hari ini hanya jatuh di Kartidi. Tidak di rumahmu. Tidak ada itu. Semua diberikan. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu kasih dalam arti ini saudaraku, dia mengasihi kita semua. Providensia Allah. Dia tidak menuntut apa-apa dari kita dalam konteks kasih seperti ini. Kemudian saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kasih yang elektif. Nah, kasih yang elektif itu adalah kasih yang Allah mau memilih dan menyelamatkan siapa yang mau pilih. Maka kalau kita membaca Roma pasal 9 ayat 13. Aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Loh, kenapa dia mengasihi Yakub? Emang Yakub ada apa? Tidak ada apa-apanya. Bahkan Yakub itu jauh lebih jelek dari Esau. Kan dia jadi penipu. Esau baik-baik loh. Papanya dilayani loh. Papa mau makan daging apa? Oh, hari ini mau daging itu apa namanya itu? Rendang. Dibikinin sama Esau. Yakub. Tetapi Tuhan mengatakan bukan karena kamu cantik baru aku memilih dan mengasihi kamu. Bukan karena kamu gagah, aku memilih kamu. Tidak. Jadi elektif. Kenapa dia membenci? Ya dia memang membenci. Itu hak prerogatif Allah. Dan yang berikut adalah kasih yang covenantal. Yang mengatur hubungan itu dalam hukum. Tuhan mensyaratkan ketaatan. Wahyu pasal 3 ayat 19 mengatakan, barang siapa ku kasihi ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Nah, saudara perhatikan di sini bahwa kasih yang covenantal itu adalah sebuah perjanjian antara Allah dengan umatnya.
Dan inilah yang terjadi dengan umat Israel. Kasih Tuhan kepada bangsa Israel itu kasih yang covenantal. Dan karena itu menuntut sebuah ketaatan. Yang kalau kamu tidak taat kepadanya, Tuhan akan melakukan hukuman atas dia. Untuk mendidik dan mengajar dia. Dan yang terakhir, sebelum saya mulai lagi saudaraku, kasih yang memanggil. Supaya semua orang bertobat. Yesaya 18 ayat 31. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku. Dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel. Tuhan ingin mereka bertobat. Tuhan memanggil mereka. Supaya mereka meninggalkan jalannya yang jahat. Jadi panggilan Injil itu adalah panggilan untuk semua bangsa dan bahasa. Dari semua latar belakang, semua latar budaya, semua orang dipanggil untuk bertobat. Kasih yang tidak menginginkan orang berdosa. Nah, kalau saya tanya kepada saudara sekarang, apakah saudara boleh mengerti apa itu kasih Tuhan? Kalau bangsa Israel itu kemudian menghadapi kesulitan hidup, mereka kemudian keluar dari tanah Mesir, lalu di sini di padang gurun mereka tidak punya makan, tidak punya air, tidak punya daging, tidak punya roti. Lalu mereka komplain, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari sana hanya untuk mati di sini?" Kenapa? Apakah memang tidak ada kuburan di sana? Nah, saudara perhatikan, rupanya konsep ini masih belum dipahami. Baik kita sekarang ini maupun orang Israel. Kalau Tuhan mengasihi saya, dia harusnya memelihara saya. Kalau Tuhan memang memanggil kami keluar dari Israel, supaya Tuhan jangan dipermalukan. Jangan beri kami kemiskinan. Jangan beri kami kelaparan. Beri kami semua makanan. Supaya semua orang bisa melihat, no, orang Kristen, Allahnya hebat. Apa yang dibutuhkan mereka, saya cukupkan. Tapi saudara tidak mengerti bahwa Tuhan di sini mengasihi mereka dengan kasih covenantal. Kasih yang sudah dijanjikan sejak Adam dan Hawa. Dengan Abraham, dengan Nuh, dengan Daud dan sebagainya. Dengan mereka Tuhan ingin melakukan sesuatu. Tetapi mereka tidak tahu. Itu sebabnya di dalam ayat yang keempat, di dalam pasal yang ke-16 tadi, lalu firman Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan roti dari surga, dari langit, hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar, memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu, supaya apa? Supaya mereka aku coba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak." Jadi ada persyaratan di situ. Ketika Tuhan mendidik kita, Dia ingin supaya kita menjadi orang yang taat kepada firman, taat kepada hukum. Untuk melihat apakah mereka itu dapat mengikuti instruksi, ujian, supaya Tuhan bisa melihat apakah hati mereka itu cenderung menjadi umat perjanjian atau tidak. Jadi saudara mesti mengerti kalau saudara sekarang mengalami kesusahan, ya, sakit yang tidak sembuh-sembuh, usaha yang diusahakan dari sini ke sana, pontang-panting, nggak ada hasilnya atau kurang hasilnya. Lalu saudara mulai tanya, "Tuhan, saya ini sudah rajin loh ke gereja." Tanya aja Pak Elisa, Saban Minggu saya tidak pernah hadir kecuali saya mau mati, baru saya ada hadir. Saya hadir loh, tapi kok gini ya? Nah, saudara mesti tahu, saudara itu ada di mana. Anda dan saya adalah orang yang diberikan perjanjian yang luar biasa oleh kematian Yesus Kristus. Saudara mesti mengerti bahwa saudara adalah orang umat pilihan dengan covenant-nya itu. Dia memberikan sesuatu kepada kita yang jauh lebih mulia dari apa yang saudara bisa alami sekarang ini. Jadi saudaraku yang kekasih, ketika saudara mulai tergoda untuk mengeluh, ingatlah bahwa Anda sebetulnya memiliki Tuhan yang berdaulat, yang mengasihi Anda.
Semua yang Anda alami adalah adalah untuk membentuk dan menjadikan Anda orang yang terbaik yang Anda bisa. Tetapi di dalam perjalanan ini ada banyak hal yang membuat kita kemudian lupa. Yang pertama, saudara mesti sadar bahwa kita punya kecenderungan membandingkan. Masa lalu di Mesir seperti bangsa Israel. Dulu kami itu di sana itu meskipun kami dijajah, meskipun kami disiksa, tapi kami makannya makan daging. Atau saudara mungkin setelah menjadi orang Kristen saudara merasa kecewa kok tidak diberkati. Sementara ada orang lain di sana yang jahat, yang korupsi, yang melakukan banyak hal, mereka gemuk-gemuk, sehat, tidak pernah sakit, tidak ada jantungan, kolesterol tidak ada, mereka hidup senang. Saudara mulai membandingkan itu. Ya, hati-hati saudara. Yeremia 44 ayat 17. Pernah sekali bangsa Israel itu membandingkan. Pada waktu itu dia katakan begitu. Kami punya cukup makanan. Kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Kapan? Pada waktu mereka masih menyembah berhala. Kami cukup makan. Lalu kemudian ayat 18 dari Yeremia 44. Tetapi sejak kami berhenti membakar korban kepada Ratu Surga, maka kami kekurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Loh, sudah percaya Tuhan, sudah berhenti menyembah berhala, malah tambah susah. Saudara perhatikan, penggerutu itu seringkali membesar-besarkan betapa indahnya hidup ketika mereka diperbudak oleh dosa dan tidak melihat manfaat abadi dari percaya kepada Tuhan. Bersungut-sungut. Saudara tahu bersungut-sungut itu adalah tanda ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Jadi bangsa Israel dibawa oleh Tuhan keluar menuju padang gurun, bukanlah karena Tuhan tidak mengasihi mereka. Justru ada satu tujuan yang indah, yaitu apa? Mendidik dan melatih iman mereka. Mengajar mereka agar mereka selalu bergantung kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri. Padahal saudara perhatikan ya, kalau bangsa Israel dulu sebelum diselamatkan, itu mereka itu sangat pahit hidupnya. Pekerjaan yang berat, tanah liat dikerjakan, batu bata dibatasi. Semua itu untuk orang lain, bukan untuk mereka. Jadi saudara-saudaraku, kalau saudara mulai tergoda untuk membandingkan, saudara mesti hati-hati. Jangan-jangan itu adalah cara iblis untuk membelokkan imanmu sehingga saudara meninggalkan Tuhan. Saya tuh sudah berulang kali mendengar, bukan di sini saudara-saudara, jauh di sana di Ethiopia. Itu orang selalu ngomong begini, jadi pendeta itu enak ya. Nggak tahu dari mana beritanya itu. Dia nggak pernah jadi pendeta, tapi dia mengaku dia jadi pendeta itu enak. Apa-apa cukup katanya. Saudara enggak tahu saja, pernah saya satu kali pelayanan, uang saya itu tinggal 750.000 di awal bulan. Anak saya 3, beli susu. Enggak ada yang tahu. Dan saya juga enggak pernah cerita-cerita sama kamu. Pernah enggak saya cerita gitu? Enggak kan? Pak, apa? Anakku enggak ada susu. Enggak pernah. Banyak sekali orang begitu. Karena dia membandingkan pendeta itu dengan dirinya. Nah satu kali satu ibu, anaknya dipanggil jadi hamba Tuhan. Semua orang merasa bersyukur. Ah bu, selamat ya, anak ibu jadi pendeta. Luar biasa. Ah ibu itu nangis. Saudara. Orang lagi mengatakan, puji Tuhan, ibu terharu gembira karena anak ibu jadi pendeta. Lalu ibu itu bilang menjawab, bukan, nanti anak saya makan apa?
Lo tadi bilang anak jadi pendeta enak. Ya saya bilang sama dia, ya tetap pendeta, makanya ya nasi. Jadi jangan suka membanding-bandingkan. Wong kok gini, kok dibanding-bandingke. Saing-saingke, ya mesti kalah. Yang kedua, saudaraku, saudara mesti perhatikan. Itu yang namanya oleh Tim Keller itu bahasa kecanduan. Jadi begini, meskipun mereka itu secara teknis, itu sudah keluar dari perbudakan. Sudah dilepaskan dari belenggu. Tetapi saudaraku, keluar dari perbudakan tidak serta-merta hati mereka bebas dari perbudakan. Di dalam roh mereka itu sebetulnya masih diperbudak. Jadi begini saudaraku, Anda bisa mengeluarkan orang dari tempat perbudakan. Dalam sekejap saudara bisa keluarkan dia dari sini ke sana. Tetapi Anda tidak bisa mengeluarkan perbudakan di dalam hidup orang itu. Kecuali melalui sebuah proses yang panjang. Jadi meskipun mereka sudah bebas secara hukum, sebenarnya mereka itu masih belum belajar bagaimana menjadi orang merdeka. Belum berpikir, belum mengusahakan pembebasan mereka ke dalam hidup mereka. Nah, saudara mesti perhatikan ini. Ketika saudara sudah mengaku percaya kepada Tuhan, secara aklamasi diakui oleh semua orang, saudara sudah bebas. Tetapi di dalam hatimu itu masih saja diperbudak. Jadi ada banyak sekali orang Kristen, saudara-saudaraku, sudah lama menjadi Kristen. Setia, tetapi ketika badai kesulitan itu datang, secara bertubi-tubi, dia bahkan hancur secara emosi dan kerohanian. Kenapa, saudaraku? Jadi ada sesuatu yang rupanya tidak terlihat secara kasat mata. Apa itu? Kalau kita perhatikan bangsa Israel, mereka terlalu banyak menempatkan rasa aman, menempatkan pengharapan pada hal-hal physically. Di dalam Ulangan pasal 8 ayat 3, firman Tuhan itu mengulangi kembali apa yang sudah terjadi sejak keluaran. Maka Ulangan diulangkan lagi, lalu kemudian Ulangan 8 ayat 3 itu mengatakan begini. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Nah, mengerti apa? Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari apa? Dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi Tuhan ingin mengajarkan sesuatu bahwa hidup ini bukan semata-mata physically. Ada sesuatu yang lebih penting di dalam, yaitu firman Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita ketika kita menghadapi badai kehidupan. Itu sebabnya nyanyian itu selalu begitu. Dalam badai kita kuat. Tidak pernah di dalam, katakan di dalam senang kita kuat. Ada nyanyian begitu? Nggak laku, saudara. Di dalam badai engkau memberi kekuatan, berarti badainya ada pasti dong. Ya kan? Kalau di dalam senang kita akan tetap senang, ya enggak ada apa-apanya itu. Jadi saudara perhatikan, kalau saudara menghidupi hidup ini, saudara hati-hati dengan materialisme. Materialisme ini bukan mengajar atau bukan apa? Materialisme di sini bukan mengejar berhala yang bersifat materi. Kegemaran saudara akan hal-hal fisik. Yang dimaksud di sini adalah kecenderungan kita untuk menempatkan terlalu banyak. Saya ingin saudara menggarisbawahi ini. Saya bukan anti materi ya. Halo? Bapak pakai baju apa?
Baju jubah ini materinya lebih banyak daripada saudara pakai. Long dress. Materinya lebih banyak. Tidak tahu harganya piro. Lebih mahal dari bajumu. Nah, maksud saya begini. Menempatkan terlalu banyak rasa aman dan harapan kita pada hal-hal fisik. Seperti rumah, kepemilikan kita, kesehatan tubuh kita, pekerjaan kita, rekening bank kita, rencana pensiun kita dan sebagainya. Jadi setiap manusia itu mencari sesuatu untuk mendapatkan rasa aman. Bila kita mencari rasa aman pada hal-hal fisik, dan hal-hal itu mengecewakan saudara, Anda kehilangan kesejahteraan yang sangat mendasar yang memang diinginkan oleh semua orang. Kita kehilangan jati diri kita ketika kita kehilangan pekerjaan kita. Kita kehilangan jati diri kita ketika kehilangan orang yang kita cintai. Kehilangan mobil kita, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi satu-satunya tempat untuk mencari kesejahteraan hati yang kokoh adalah pada Sang Pencipta. Kenapa saudaraku? Karena hal-hal materi yang diciptakan itu tidak pernah dapat melakukan bagi saudara apa yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Jadi kalau saudara sudah menempatkan hatimu yang lubangnya sangat dalam itu diisi dengan apapun juga, saudara tidak akan pernah puas. Hanya Tuhan yang bisa mengisi. Itu sebabnya dikatakan, aku mencobai mereka supaya mereka sadar bahwa manusia itu bukan hidup dari roti saja, mewakili semua materi, tetapi dari firman. Saudara, ada satu perempuan yang saya katakan dia itu memang sah. Kalau dia mengeluh, sah. Kalau dia merengek, menangis, itu patut baginya. Sebab apa? Sebab ia dicurigai oleh suaminya. Lalu kemudian suaminya itu meninggalkan dia. Nah, saudara perhatikan, dia bukan hanya ditinggalkan suami, tetapi juga saudaraku dia kehilangan hak asuh atas anak-anaknya. Bukan hanya itu, dia jatuh miskin. Jadi kalau orang seperti ini mengeluh, menangis, saya katakan orang ini sah, absah untuk bisa menangis. Memang sangat berat. Dan apa yang diperlakukan terhadap dirinya itu memang salah, terlalu keras. Tetapi setelah melihat keluh kesahnya, setelah beberapa konseling melewati masa-masa yang sukar, ternyata saudaraku kehancuran emosi dan rohaninya itu bukan sekedar hasil dari kesalahan-kesalahan yang mengerikan yang telah dilakukan kepadanya. Ternyata setelah diselidiki kepercayaan-kepercayaan yang ia libatkan di dalam masalahnya itu yang sangat menentukan. Saya ulangi lah ya, kepercayaan-kepercayaan yang ia libatkan dalam masalahnya itu yang sangat menentukan. Nah saudara jangan heran, dia itu adalah orang Kristen. Orang yang percaya Tuhan. Yang teologinya bagus, sangat reform. Tetapi yang menjadi sumber rasa aman dan rasa kuatnya itu bukan pada Allah. Ternyata dia sebetulnya diam-diam menikahi kemewahan. Dulu dia punya rumah yang indah. Dulu dia punya teman-teman yang selalu happy bersama dengan dia. Jadi bukan Injil, melainkan kehidupan yang baik yang membuat dia bisa bangun setiap pagi dengan penuh sukacita. Jadi hal-hal yang ada di sekitarnya itulah yang dialaminya itu yang membuat dia bahagia. Injil Yesus, teologinya. Tetapi Injil itu tidak pernah menyediakan rasa aman bagi hatinya atau menentukan cara hidupnya. Dia tahu apa artinya diampuni karena kasih karunia.
Dan dia tahu bahwa nanti kalau dia mati dia akan menghabiskan kekekalan bersama dengan Tuhan. Itu semua dia tahu. Tetapi ada jurang antara apa yang dia tahu dengan apa yang menjadi realita kehidupannya, itu sangat jauh. Sebab dia telah menjadikan semua harta miliknya dan kekayaannya dan teman-temannya sebagai juru selamatnya dia dan bukan Yesus. Jadi ketika suaminya itu meninggalkan dia, membawa segala sesuatu yang ada padanya, Sarah sebetulnya dia bukan hanya kehilangan suami, bukan hanya kehilangan anak-anak, tetapi dia kehilangan dirinya sendiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saudara hati-hati. Ketika berbicara tentang materi dan lain sebagainya, saudara jangan salah paham dengan pendeta. Saya khawatir sekali bicara masalah ini. Karena seringkali orang bilang, pendeta enggak butuh ini ya. Karena dia seringkali kalau ngomong, jangan materi, jangan materi. Oh, saudara salah mengerti loh. Salah mengerti. Yang dimaksudkan adalah kalau kita menempatkan itu menjadi Tuhan atas kita, maka itu jadi problem. Ya. Saudara tidak diminta untuk ya sudah miskin saja. Tidak. Tuhan memberkati banyak orang dengan kelimpahan, tapi saudara mesti tahu ini miliknya Tuhan. Saudara perhatikan, kita ini kadang-kadang terjadi semacam pergeseran paradigma, pergeseran teologi secara radikal yang disebabkan oleh apa saudaraku? Oleh penderitaan. Itu sebabnya pergeseran teologi dan pergeseran pemahaman itu bersumbangsi sangat besar dalam mematikan pengharapan kita. Saudara mungkin belum mengalami penderitaan yang berat sekali. Ketika saudara mengalami penderitaan yang berat, barangkali ada shifting di situ. Pemahaman kita tentang Tuhan, pemahaman kita tentang teologi itu akan bergeser. Dan kita akhirnya sebetulnya sudah tidak lagi mempercayai Tuhan, sudah tidak lagi berdoa kepada Tuhan, sudah lagi tidak bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena saudara sebetulnya di dalam hati sudah terjadi pergeseran itu sedikit demi sedikit. Saudara, kita memiliki pengharapan. Saya ingin baca 2 Korintus pasal 4 ya, sebelum saya mengakhiri pembicaraan kita. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17. Mari kita melihat sesuatu melalui lensa kekekalan supaya saudara dan saya kuat. Sebab itu kami tidak tawar hati tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya tidak serta-merta membacakan ayat ini karena kalau saudara membaca dalam Keluaran pasal 16 tadi, setelah Tuhan berjanji akan memberikan mana dan lain sebagainya. Saudara perhatikan ayat 10. Pasal 16, Keluaran pasal 16 ayat 10. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan muka ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Kenapa ditampilkan ini? Dalam penderitaan itu, dalam pengharapan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, Tuhan justru menampakkan kemuliaan Tuhan dalam awan. Yang artinya ini untuk membicarakan kepada sesuatu yang sifatnya eskatologis bagi kita. Sebab berulang kali ketika bangsa Israel itu keluar, Tuhan menunjukkan kemuliaannya melalui tiang awan dan tiang api. Melalui mujizat, tapi mereka tidak mengerti. Sekarang Tuhan tunjukkan lagi. Artinya saudaraku, ketika saudara mengalami penderitaan seperti ini, ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah sudah merosot, banyak penyakitnya.
Tetapi manusia batin kami itu diperbaharui dari sehari. Supaya apa? Supaya dengan penderitaan ringan yang sekarang ini, itu mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Dan itu menjadi sasaran kita dan pengharapan kita. Jadi kalau saudara menderita hari ini, jangan mengatakan, oh Tuhan, kenapa Engkau tidak memelihara kami? Tuhan, Engkau kenapa tidak melakukan sesuatu? Saya tidak ingin saudara-saudara terjebak dengan tema hari ini. Allah memelihara dalam kesulitan. Saudara mungkin pikir ya sebentar habis khotbah ini Kang Tau datang. Barangkali setelah pulang dari sini ada berita yang paling buruk yang saudara bisa alami. Nah saudara, suatu kali ada seorang ibu ya. Ibu ini penakut. Penakutnya nemen sekali. Dia tidak berani naik pesawat. Nah siapa yang di sini kalau naik pesawat demam? Istri saya itu memang begitu. Istri saya itu kalau naik pesawat sama saya mesti siap-siap. Kalau sudah pesawatnya kayak roller coaster, dia sudah mulai cengkram tangan saya, kuat sekali. Melebihi waktu saya pacaran dengan dia. Ini lebih keras. Itu artinya kalau semakin keras, itu berarti roller coasternya makin tinggi. Naik, turun. Nah ini ibu bukan istri saya. Ibu ini, bapak ibu. Tidak berani naik pesawat. Penuh penderitaan kalau naik pesawat. Satu kali anaknya melahirkan. Jadi dia punya cucu. Tapi nun jauh di ujung berung sana. Bukan di ujung berung, di ujung pulau sana. Jadi dia mesti naik pesawat. Nah ini. Dia mengumpulkan semua kekuatan untuk bisa naik pesawat. Hanya untuk apa? Hanya untuk nanti bisa ketemu dengan cucunya. Cucu pertama itu lain ya saudara. Pengen cium dia, pengen ketemu dengan cucunya itu. Dan saudaraku dia mengumpulkan semua kekuatannya. Akhirnya dia berangkat naik pesawat. Memang tidak ada cara lain, tidak ada kereta api, tidak ada bus. Naiknya pesawat. Dia naik pesawat. Sampai ke tempat tujuan. Dan dia senang sekali. Bisa ketemu cucunya yang luar biasa itu. Dia bisa menggendong cucunya. Ini pengharapan akan melihat cucu itu saudara. Membuat dia bisa mengatasi ketakutan dalam menempuh perjalanan udara yang begitu menakutkan bagi dia. Karena ia ingin sekali bertemu dengan seseorang yang ada di seberang sana. Jadi saudara-saudara yang kekasih, iman memberi kita keyakinan akan kekekalan itu. Dan kita hidup dan kita digerakkan oleh pengharapan bahwa Yesus ada di ujung sana. Di ujung perjalanan hidup kita. Yang penuh dengan kemuliaan. Dan itulah yang membuat kita menjalani hidup yang sulit ini. Dengan kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Apakah saudara ragu dengan cinta Tuhan? Saudara pikir baik-baik. Selama ini saudara menjadi orang Kristen. Sebetulnya saudara cinta enggak sih sama Tuhan? Berserah enggak sih sama Tuhan? Minta Tuhan mengoreksi dirimu sebelum kita mengikuti perjamuan. Tuhan ampuni kami jikalau pengharapan kami bukan pada Engkau, tetapi pada sesuatu yang Engkau beri. Kami mengalihkan perhatian kami kepada apa yang Engkau berikan kepada kami setiap hari, daripada kepada dirimu sendiri.
Tuhan ampuni kami jikalau kami menjadikan semua yang ada pada kami juru selamat kami daripada Engkau. Itu sebabnya Tuhan ajar kami ketika kami mengalami banyak sekali kesulitan. Banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ajar kami untuk berpaling kepadamu sebab Engkaulah Tuhan kami yang sudah menebus kami dari Mesir, keberdosaan kami, kepada kehidupan di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Supaya kami tidak menjadi orang Kristen yang lemah, yang selalu bersungut-sungut, komplain. Tetapi selalu dengan hati yang bersyukur meskipun hidup ini tidak tenang. Hidup ini tidak aman. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan biarlah ini meneguhkan kami. Dan seraya ketika kami mengikuti perjamuan, hati kami semakin teguh. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.